Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Tasya Ivana, yang kedua ada Elsya Yolanda Putri, lalu ada Novinda Nurbiatul Eliana, dan yang terakhir ada Syakbiatul Rizky Ratna. Pada kali ini, kami akan membawakan materi yang berjudul Model Pemberdayaan Masyarakat. Baiklah, langsung saja kita simak video berikut ini. Model pemberdayaan masyarakat. Menurut Kortin, dalam Sutrisno dalam Abimanyu, terdapat 3 model pembangunan yang ada di negara yang sedang berkembang, yaitu community development, partisipasi masyarakat, dan model desentralisasi. Namun, paradigma ini dirasa masih lemah. Model pembangunan masyarakat tak urung mengalami kegagalan untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini dikarenakan penguasaan sumber daya dan pengaruh politik masih didominasi oleh orang kaya. Ide agung dikembangkannya model pembangunan masyarakat ini tidak lain untuk menumbuhkan partisipasi yang tinggi. Akan tetapi, yang dijumpai dalam masyarakat terlihat jauh berbeda dari harapan. Sebab pada kenyataannya, model partisipasi pada gilirannya menjelma menjadi program mobilisasi masyarakat dalam pembangunan. Dapat dikatakan bahwa pendekatan partisipatif yang dilakukan selama ini hanya membuahkan partisipasi semu. Bagian yang didesentralisir hanyalah pada pelaksanaan saja yang diserahkan pada pemerintah daerah, sedangkan pengelolaan keuangan tetap menjadi bagian dari pemerintah pusat. Selanjutnya, agen pembaharu. Berkenaan dengan pengembangan swadaya masyarakat dalam agenda setting pemberdayaan masyarakat, agen pembaharu merupakan stakeholder yang harus ditingkatkan keberadaannya pula. Peranan agen pembaharu dalam usaha pemberdayaan saat ini terkonsentrasi pada sasaran sumber daya manusia sebagai sasaran pokok pembinaan. Dalam hal ini, peran agen pembaharu sangat strategis. Untuk mengembangkan kemitraan pemerintah, hendaknya memperhitungkan peran bahkan prestasi yang pernah dicatat dalam proses pembangunan selama ini. Agar peran agen pembaharu semakin baik, maka perlu diberikan penguatan melalui capacity building. Agen pembaharu seperti LSM, Ormas, organisasi profesi, organisasi kemudaan, organisasi wanita, organisasi lokal perpanjangan tangan pemerintah seperti Posyandu, PKK, LMD, dan sebagainya, merupakan organisasi yang sangat dekat dan berhubungan langsung dengan komunitas yang akan diberdayakan. Maka dari itu, setidaknya agen pembaharu ini lebih dapat memahami social mapping dalam masyarakat yang akan diberdayakannya. Berikutnya, model pemberdayaan agen pembaharu. Model pemberdayaan merupakan salah satu hal penting yang harus dipikirkan dengan tujuan untuk memberdayakan organisasi di luar pemerintah. Sebagai agen pembaharu, organisasi di luar pemerintah atau non-pemerintah hendaknya memiliki beberapa poin penting yang harus dilakukan. Sebagaimana sebuah organisasi yang banyak ditemui agen pembaharu haruslah memiliki kelembagaan yang kuat. Selain itu, memiliki kemampuan dalam mengatur manajemen, memiliki sumber daya yang mencukupi, dan yang paling penting adalah bagaimana agen pembaharu dapat meningkatkan kinerja mereka. Dalam mengembangkan suatu model pemberdayaan dalam agen pembaharu, terdapat beberapa level dan tahap yang harus dilakukan. Pada level pertama, pemberdayaan membahas tentang permasalahan kelembagaan, di mana permasalahan kelembagaan ini biasanya berupa organisasi agen pembaharu yang establis. Kemudian, level kedua, pemberdayaan akan diarahkan pada pembahasan kemampuan manajemen. Dan pada proses pemberdayaan ini juga akan dibahas bagaimanakah menjalankan sistem manajemen organisasi dari agen pembaharu yang efisien. Level berikutnya, ketiga, agen pembaharu diharuskan untuk dapat meningkatkan kemampuan mereka sampai pada tahap kinerja yang baik. Agen pembaharu pada tahap ini dapat dipercaya untuk bermitra dalam advokasi program pemberdayaan masyarakat. Status yang sedemikian ini diberikan kepada agen pembaharu yang dianggap telah mencapai kinerja yang tinggi. Selain itu, mereka dipercaya untuk mengembangkan berbagai tugas seperti mendampingi proses politik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Selanjutnya adalah tahap keempat,
Agen pembaharu menjadi agen yang profesional, di mana profesional di sini berarti agen pembaharu harus mampu menguasai sebuah permasalahan pemberdayaan yang sebenarnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kasus-kasus dan juga harus dapat melakukan pendekatan yang tepat dan akurat, sehingga nantinya agen pembaharu dapat mengantarkan masyarakatnya untuk lebih mandiri serta dapat menguasai substansi permasalahan kemiskinan. Dan juga dapat menguasai konsep implementasi berupa tridaya, yaitu daya manusia, daya lingkungan, dan daya ekonomi. Dan untuk memaksimalkan hasil dari tridaya yang lebih baik lagi, keberadaan agen pembaharu sangat memerlukan suatu model yang tepat, sehingga dapat dipercaya dan dipandang baik oleh kalangan masyarakat sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu konteks. Konteks merupakan sebuah pemberdayaan dari agen pembaharu yang menjelaskan program apapun kegiatan untuk tujuan pemberdayaan agen pembaharu. Program pemberdayaan agen pembaharu terdapat beberapa poin. 1. Aspek kelembagaan. 2. Aspek sistem manajemen. 3. Aspek kinerja organisasi. Dan aspek penguasaan materi pemberdayaan. Yang kedua adalah input. Input sendiri dalam pendekatan CIPO adalah semua potensi internal maupun eksternal yang dimiliki oleh agen pembaharu dan memiliki potensi memberikan kontribusi dalam proses untuk modal pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga adalah proses. Nah, proses menyangkut seluruh kegiatan atau langkah-langkah untuk mencapai pemberdayaan masyarakat. Langkah-langkahnya yaitu pendekatan capacity building, pendekatan new public management, pendekatan kinerja, dan pendekatan substansial. Yang keempat adalah output. Setelah proses pemberdayaan tadi, maka akan mencapai pembaharu yang berdaya. Tingkatan pemberdayaan agen pembaharu tersebut adalah 1. Proses capacity building, 2. Proses NM, 3. Proses perbaikan kinerja, dan proses substansi KAP. Yang kelima adalah outcomes. Setelah output diperoleh, maka tingkat keberdayaan yang telah diperoleh nantinya akan memberikan kemampuan agen pembaharu dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sekian video dari kami. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.